kita sebagai umat Buddha jangan melupakan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah tercapainya nirwana. Sangha yang saya muliakan, Bapak Ibu dan sahabat Dharma, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa sehat dan bahagia. Bapak Ibu dan sahabat Dharma, terdapat dua pilihan hidup yang berbeda di dalam Buddhis. Yang pertama adalah memilih menjalani kehidupan sebagai monastik atau sangha, dan yang kedua adalah memilih menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, di mana kedua pilihan tersebut mempunyai aturan-aturan hidup dan cara hidup yang berbeda. Mereka yang memilih menjalani hidup sebagai sangha yang terdiri dari biku dan bikuni adalah mereka yang sudah tidak memiliki keterikatan dengan keduniawian. Sedangkan mereka yang memilih menjalani hidup sebagai perumah tangga yang terdiri dari upasaka dan upasika adalah mereka yang masih memiliki keterikatan dengan keduniawian. Ada yang menjalani hidup yang terikat dalam suatu perkawinan, ada pula yang hidup membujang. Menjalani kehidupan sebagai sangha tidaklah mudah. Begitu pula menjalani kehidupan sebagai perumah tangga yang buruk tentunya menyakitkan. Kita sebagai umat Buddha bebas memilih jalan hidup kita. Kita bebas memilih menjalani kehidupan sebagai sangha atau menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Tidak ada paksaan. Tapi ketika kita memilih jalan hidup kita, apa yang kita pilih adalah betul-betul kita pikirkan dengan matang. Bahwa jalan hidup yang kita pilih adalah betul-betul baik untuk diri kita sendiri maupun baik untuk orang lain. Saya, Bapak, dan Ibu yang hadir di sini memilih menjalani kehidupan sebagai berumah tangga, di mana ketika kita memilih menjalani kehidupan sebagai berumah tangga, tentunya disibukkan oleh kesibukan duniawi. Meskipun kita disibukkan oleh urusan keduniawian, kita sebagai umat Buddha jangan melupakan bahwa tujuan akhir hidup kita adalah tercapainya nirwana, yaitu padamnya kekotoran batin. Jadi, kita sebagai perumah tangga, usaha kita yang dilakukan untuk mencapai nibbana atau paling tidak adalah terlahir di alam yang bahagia, yaitu kita harus tetap menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai perumah tangga, dan tentunya yang paling penting adalah kita harus mempunyai perilaku yang baik yang kita praktekkan sehari-hari sesuai dengan Dharma. Dan agar kita mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan Dharma, maka kita mempunyai pandangan yang tepat,
di mana pandangan yang tepat itu adalah didapat dari pengetahuan-pengetahuan yang tepat pula. Pengetahuan-pengetahuan yang tepat didapatkan dengan cara belajar yang mengacu pada apa yang sudah disampaikan oleh Buddha yang terekam dalam Tripitaka dan komentar-komentar para guru. Maka ketika kita mempunyai kehendak yang tepat, maka perilaku kita akan terjaga dengan baik. Dan pada saat mengambil tekad pada pagi hari, pada saat itu pula lah kita sudah mempunyai tekad untuk mempraktikkan perilaku baik dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana perilaku baik berumah tangga itu? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang rahasia perilaku baik berumah tangga, di mana saya akan berbagi tentang definisi perilaku. Bagaimana ciri-ciri berumah tangga Buddhis itu? Alasan-alasan apa yang mendasari berumah tangga agar terjaga perilakunya, agar mempunyai perilaku baik. Dan praktek-praktek apa yang dilakukan berumah tangga agar mempunyai perilaku yang baik. Dan yang terakhir adalah apa manfaat yang didapat oleh berumah tangga apabila ia sudah mempraktikkan perilaku baik. Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma, perilaku atau yang biasa disebut dengan moralitas adalah kehendak batin untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat melalui tubuh dan ucapan. Jika kita bisa mengendalikan kehendak kita, maka kita akan terjaga perilaku kita. Karena pada dasarnya manusia itu mempunyai kesadaran etis, yaitu kesadaran yang bisa membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan apa yang jahat, serta apa yang tepat dan apa yang tidak tepat. Pada zaman Buddha ada seorang upasaka yang bernama Mahanama bertanya kepada Buddha. Mahanama menanyakan yang pertama adalah bagaimanakah ciri berumah tangga Buddhis, dan yang kedua adalah bagaimana ciri berumah tangga Buddhis yang mempunyai perilaku baik atau yang terjaga moralitasnya. Buddha menyampaikan bahwa seorang itu adalah berumah tangga Buddhis adalah ketika ia mempunyai kesepakatan dengan diri menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Jadi, langkah awal, praktek awal yang dilakukan seorang umat awam apabila ingin menjadi umat Buddha adalah menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, serta mempunyai kepercayaan yang mendalam kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Ketika seseorang mempunyai kepercayaan yang mendalam kepada Triratna, maka ia akan menempatkan dirinya di tempat yang benar-benar tepat, yaitu tempat yang terhindar dari bahaya-bahaya. Bahaya akan kelahiran kembali dan bahaya terlahir di alam-alam yang rendah. Di samping itu, ketika kita mempunyai keyakinan kepada Triratna secara mendalam, kita akan mempunyai kebahagiaan batin. Dan kepercayaan kepada Triratna yang mendalam itu didapat dari pengetahuan yang bersumber pada sumber-sumber primer dan sumber-sumber empiris, di mana sumber-sumber primer itu adalah dengan cara kita selalu membaca buku dan dengan membaca Tripitaka. Di samping itu kita mempunyai guru yang selalu membimbing dan mengarahkan kita agar selalu berperilaku baik.
Dan tak lupa kita mempunyai komunitas yang sama mempraktekkan ajaran Buddha. Adapun sumber empiris adalah kesiapan dari diri kita untuk mempraktekkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita sudah mempunyai kepercayaan yang mendalam kepada Triratna, maka lenyap semua keraguan-raguan kita. Sehingga ketika kita mempunyai permasalahan-permasalahan, karena kita mempunyai kepercayaan yang mendalam kepada Triratna, maka masalah-masalah yang kita hadapi akan segera cepat terselesaikan. Ibarat orang sakit, Buddha adalah dokter dan Dharma adalah obat. Sedangkan Sangha adalah orang yang telah sembuh. Jadi manusia yang terselamatkan adalah ibarat orang yang sakit, di mana orang yang sakit itu tentunya ingin sembuh. Dan ketika ia ingin sembuh, maka ia segera pergi ke dokter, di mana ketika ia pergi ke dokter itu, tentunya ia mempunyai keyakinan bahwa dokter yang ia tuju adalah dokter yang betul-betul tahu penyakitnya dan betul-betul bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan setelah ia pergi ke dokter, kemudian dokter mendiagnosa penyakitnya, maka dokter memberikan resep, di mana resep itu atau obat itu harus ia minum secara disiplin sesuai dengan anjuran yang telah disampaikan, yang disarankan oleh dokter tersebut. Di samping itu diperlukan juga nasihat-nasihat dari dokter tersebut agar kesembuhan segera muncul. Dengan keyakinan yang mendalam kepada Triratna, maka akan terbebas dari penderitaan-penderitaan. Saya akan menceritakan sedikit kisah tentang saya, di mana saya besar di lingkungan Muslim. Dan ketika usia 33 tahun, saya mulai belajar Dharma. Dan pada usia 35 tahun, saya menyatakan diri berlindung kepada Triratna. Karena selama saya belajar, saya menemukan ketenangan batin. Dan karena kesibukan saya sebagai perumah tangga, maka saya melakukan praktek Dharma biasa-biasa saja. Dan ketika pada usia 46 tahun, dan itu saya yakin adalah buah dari karma baik saya dipertemukan oleh seseorang, di mana seorang itu adalah sekarang menjadi guru spiritual saya, dan saya sangat berterima kasih kepada beliau yang sudah membimbing saya, dan yang paling penting adalah membuka pikiran saya dan pola perilaku saya. Dan saya sangat berterima kasih karena berkat beliau saya bisa lebih mempelajari ajaran Dharma sesuai dengan apa yang tertera, sesuai dengan ajaran Buddha yang tertera dalam Tripitaka. Ketika saya belajar dengan sungguh-sungguh dari arahan beliau dan mempunyai komunitas yang sama-sama belajar, ketenangan batin saya semakin meningkat. Saya betul-betul menemukan kebahagiaan batin yang selama ini betul-betul saya cari. Nah, dari cerita saya tersebut bisa disimpulkan bahwa keyakinan kepada Triratna tumbuh bukan dari ritual, tetapi karena pengetahuan yang mengarah kepada nirwana. Adapun terkait dengan
Apa yang menjadi pertanyaan Mahanama yang kedua, yaitu ciri perumah tangga Buddhis yang mempunyai perilaku yang baik, yang terjaga moralitasnya. Maka Buddha menyampaikan ciri-ciri perumah tangga Buddhis yang mempunyai perilaku baik atau terjaga moralitasnya adalah, Buddha menyampaikan yang pertama bahwa ia menghindari pembunuhan. Yang kedua adalah menghindari dari tindakan mengambil yang tidak diberikan. Dan yang ketiga menghindari dari hubungan seksual yang salah. Keempat adalah menghindari dari ucapan yang salah. Dan yang kelima adalah menghindari dari minuman keras yang memabukkan, yang mengakibatkan kelengahan. Jadi kelima perilaku baik tersebut merupakan landasan bagi berumah tangga agar selalu terjaga perilakunya. Dan seorang berumah tangga ketika mempunyai perasaan malu berbuat jahat dan takut akan akibat-akibat berbuat jahat, maka secara otomatis ia akan memiliki batin yang bahagia. Ketika kita mempunyai perasaan malu untuk berbuat jahat, sehingga mengakibatkan malu tidak dipercaya oleh orang lain, malu apabila dicela oleh orang lain, dan takut akan akibat-akibat berbuat jahat, di mana ketika kita mempunyai perasaan takut berbuat jahat, batin kita menjadi tidak tenang, nama menjadi jelek, sulit mencari rezeki yang baik, dan dapat terlahir di alam-alam bahagia. Maka perasaan malu dan takut itu harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita mempunyai tekad yang kuat untuk mempraktekkan perasaan malu dan takut itu dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membawa perubahan batin pada diri kita. Tetapi apabila kita tidak mempunyai perasaan malu berbuat jahat dan takut akan akibat-akibat perbuatan jahat, maka batin kita tetap akan biasa-biasa saja. Kita menganggap perbuatan yang sudah kita lakukan adalah wajar-wajar saja dan tidak menimbulkan rasa penyesalan dalam diri kita. Misalkan biasanya nih ibu-ibu kepengen menyajikan makanan, yaitu menyajikan lele goreng kepada anggota keluarganya, dan ia pergi ke pasar. Setelah ke pasar, ia mencari pedagang ikan lele. Setelah menemukan, dia membeli ikan lele tersebut, dan tanpa mempunyai perasaan penyesalan dan belas kasihan, dia menyuruh penjual lele tersebut untuk membunuh lele. Dan akhirnya kita membawa pulang lele tersebut dan kita goreng dan kita hidangkan kepada keluarga kita. Dan ketika di saat kita melihat proses terbunuhnya lele tersebut, bahwa proses tersebut menurut anggapan kita adalah wajar-wajar saja, dan itu adalah suatu kebiasaan, maka tidak menimbulkan kedamaian, maka tidak menimbulkan perubahan pada batin kita. Contoh lagi adalah saat kita sedang santai-santai di malam hari, ketika ada nyamuk yang menggigit tubuh kita, dan secara refleks kita menepuk nyamuk tersebut.
Dan apabila kita melakukan itu dengan hal yang wajar-wajar saja, tentunya tidak akan membawa perubahan pada batin kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena selama ini kita mempunyai pandangan-pandangan yang salah. Dan kita tidak mempunyai tekad untuk merubahnya. Karena kita mempunyai pandangan yang salah dan kita tidak mempunyai tekad untuk berubah, maka batin kita ya wajar-wajar saja. Karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah suatu kebiasaan yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita mempunyai perasaan yaitu takut ketika kita melakukan perbuatan, walaupun kita tidak dengan sendiri melakukan membunuh lele tersebut, paling tidak kita menyuruh orang lain untuk melakukan pembunuhan, di mana melakukan pembunuhan berarti kita telah melanggar sila yang pertama. Dan ketika kita mempunyai perasaan takut akan akibat ketika kita sudah melakukan pembunuhan, maka kita ya biasa saja. Tapi apabila kita mempunyai perasaan takut ketika kita berbuat jahat, maka batin kita akan menjadi tenang. Dengan memiliki pandangan-pandangan yang tepat, maka kita akan selalu terjaga moralitas kita. Maka yang sering kita lakukan adalah dengan cara merenungi bahwa kita adalah mempunyai perasaan malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibat berbuat jahat. Dan ketika kita sudah mempunyai perasaan malu dan takut akan akibat berbuat jahat, di mana rasa malu dan takut itu adalah merupakan rem atau pagar bagi diri kita agar selalu terjaga moralitas kita. Dan dalam kitab Visuddhimagga ada 3 praktek perilaku berumah tangga yang baik. Yang pertama adalah mempraktekkan 5 latihan dengan penuh perhatian secara tetap. Dan yang kedua adalah mempraktekkan 10 latihan jika mampu. Dan yang ketiga adalah mempraktekkan 8 latihan di hari Uposatha. 5 latihan yang dilaksanakan atau dipraktekkan dengan penuh perhatian secara tetap. Yang pertama adalah berusaha melatih diri menghindari pembunuhan. Yang kedua, berusaha melatih diri menghindari pencurian. Yang ketiga, berusaha melatih diri menghindari hubungan seksual yang salah. Dan yang keempat, berusaha melatih diri menghindari ucapan salah. Dan yang kelima adalah berusaha melatih diri menghindari konsumsi zat yang memabukkan. Kelima perilaku tersebut hendaknya kita tekadkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita tekadkan untuk kita praktekkan setiap hari. Dan praktek itu adalah sesuatu yang wajib, tidak boleh tidak. Dan 10 latihan jika mampu, yaitu karena berkaitan dengan kehidupan yang betul-betul total, meninggalkan kehidupan sebagai perumah tangga, di mana dalam hal ini kita praktek di mana kita tidak diperbolehkan menerima emas dan perak, jadi tidak berhubungan dengan bisnis. Dan praktek yang dilakukan adalah yang pertama menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari hubungan seksual, menghindari ucapan salah, menghindari minuman yang memabukkan, menghindari makan pada waktu yang tidak sesuai, menghindari tarian, nyanyian, musik dan hiburan yang tidak pantas, menghindari memakai kalung
wangi-wangian dan kosmetik, menghindari tempat duduk dan tidur di tempat yang tinggi dan mewah, dan menghindari emas dan perak. Jadi ada 10 latihan yang dipraktikkan oleh perumah tangga. Adapun 8 latihan yang dipraktikkan di hari Uposatha, di mana hari Uposatha adalah hari Bajik, yaitu yang pertama adalah menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari hubungan seksual, menghindari ucapan salah, menghindari minuman keras yang memabukkan, menghindari makan setelah tengah hari. Yang ketujuh, menghindari nyanyian, mendengarkan musik, melihat hiburan, mengenakan kalung, wewangian, dan kosmetik. Dan yang terakhir adalah menghindari duduk tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Dengan kita mempraktikkan, senantiasa selalu mempraktikkan dan merenungi 5 latihan, 10 latihan, dan 8 latihan yang didasari oleh welas asih dengan tujuan untuk kebahagiaan dan untuk kesejahteraan orang lain, maka hidup kita senantiasa menjadi damai, bahagia, dan muncul ketenangan dalam batin kita. Dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha menyampaikan ada 5 keuntungan perilaku baik berumah tangga, yaitu yang pertama adalah ia akan memperoleh kekayaan atau gampang memperoleh kekayaan. Yang kedua, memperoleh reputasi yang baik karena perbuatan-perbuatan baiknya. Dan yang ketiga adalah ia penuh keyakinan dan percaya diri. Keempat, apabila meninggal dalam ketenangan. Dan yang kelima adalah ketika meninggal dunia, ia terlahir di alam bahagia. Jadi, seorang perumah tangga yang selalu berperilaku baik menurut Mahaparinibbana Sutta, ia mempunyai keuntungan kelima hal tersebut. Maka Bapak, Ibu, dan sahabat Dharma yang berbahagia, marilah kita untuk senantiasa untuk berbuat kebaikan, bertekad berperilaku baik, bertekad melakukan perbuatan-perbuatan baik, berkata-kata baik, bisa membedakan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, kata-kata yang diucapkan, mana kata-kata yang pantas diucapkan dan mana kata-kata yang tidak pantas diucapkan, dan kita senantiasa mempunyai berpikiran yang baik, maka kita akan selalu terjaga moralitasnya. Ketika kita bangun pada pagi hari, tekadkanlah dalam batin kita, pada diri kita, untuk selalu berbuat baik, berkata-kata baik, dan berperilaku baik, berpikiran dengan baik, di mana apabila kita sudah melakukan itu secara rutin, yang akan menjadi suatu kebiasaan dan menimbulkan kedisiplinan pada diri kita untuk mempraktekkan perilaku baik tersebut setiap hari di dalam kehidupan kita, maka kebiasaan-kebiasaan baru akan muncul. Kebiasaan-kebiasaan yang lama kita tinggalkan. Munculkanlah kebiasaan-kebiasaan baru, di mana kebiasaan baru itu adalah kebiasaan berperilaku baik sesuai dengan Dharma, sesuai dengan ajaran Buddha. Jadi kita betul-betul memahami secara mendalam bahwa akibat ketika kita melanggar atau melakukan perbuatan jahat, maka akan timbul penyesalan pada diri kita, menyesali segala kesalahan
yang telah kita berbuat dan kita bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita tersebut supaya batin kita menjadi baik dan supaya kita terhindar dari kelahiran-kelahiran di alam-alam yang rendah dan yang berpotensi menjadi batin kita tidak bahagia, maka cukupkanlah kita mempunyai pandangan-pandangan yang tepat dan tekadkan batin kita untuk menjalankan dan mempraktekkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita mempunyai ketenangan batin, sehingga hidup kita akan bahagia dalam kehidupan pada saat ini maupun bahagia di kehidupan mendatang, terlahir di alam-alam bahagia. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo